Dibandingkan dengan rasio lancar, rasio cepat ini dianggap lebih menggambarkan likuiditas perusahaan. Karena rasio cepat hanya memperhitungkan aset kas atau yang setara kas yang paling liquid. Halo Konvisto, selamat datang di video EduFast. Yuk kita lanjutkan pembahasan mengenai liquidity ratio. Selain current ratio, ada juga yang disebut dengan quick ratio atau rasio cepat. Dibandingkan dengan rasio lancar, rasio cepat ini dianggap lebih menggambarkan likuiditas perusahaan. Karena rasio cepat hanya memperhitungkan aset kas atau yang setara kas yang paling liquid. Quick ratio mengukur kemampuan perusahaan melunasi hutang jangka pendeknya dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan atau inventory-nya. Rasio ini juga dapat digunakan sebagai acuan manajemen untuk membuat rencana penyusunan kas maupun hutang di tahun berikutnya. Rumus untuk menghitung quick ratio adalah quick ratio sama dengan current asset dikurangi inventory dibagi current liabilities. Hasil perhitungan quick ratio yang lebih dari 1 menunjukkan bahwa aset lancar perusahaan tersebut mampu memenuhi hutang jangka pendeknya. Yuk kita lihat contoh berikut ini. Berikut ini adalah posisi laporan keuangan dari PTA. Untuk menghitung quick ratio, maka kita perlu memperhatikan total aset lancarnya, inventory, dan hutang lancarnya. Maka, dari laporan keuangan ini dapat kita tentukan bahwa quick ratio PTA pada tahun 2020 ialah 132.308 dikurangi 17929 dibagi 85736. Maka diperoleh hasil sebesar 1,33 kali. Artinya, quick aset perusahaan A lebih besar 1,33 kali daripada current liability-nya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PTA memiliki kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban hutang jangka pendeknya meskipun tanpa menjual terlebih dahulu persediaannya. Jenis rasio liabilitas yang terakhir ialah cash ratio. Cash ratio mencerminkan posisi keuangan perusahaan dengan membandingkan kas dan setara kas terhadap kewajiban dan hutang jangka pendeknya, seperti gaji tetap karyawan dan hutang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Tujuan dari perhitungan cash ratio ini ialah untuk mengukur tingkat keamanan likuiditas suatu perusahaan. Dengan mengetahui tingkat cash ratio, maka manajemen mendapatkan langkah strategis untuk menemukan solusi dari permasalahan finansial yang ada dalam sebuah perusahaan. Selain itu, tujuan dari perhitungan rasio ini adalah agar perusahaan mengetahui seberapa banyak dana tak bergerak yang dimiliki, sehingga dana tersebut dapat dimanfaatkan lebih optimal dan efisien. Adapun rumus untuk menghitung cash ratio adalah sebagai berikut. Cash ratio sama dengan kas ditambah setara kas dibagi kewajiban jangka pendek. Sekarang, mari kita kembali kepada laporan keuangan PTA yang tadi kita gunakan dalam menghitung quick ratio. Dari laporan ini, kita bisa melihat posisi keuangan tersebut dapat kita hitung. Cash ratio sama dengan 43,552 dibagi 85,736. Dan kita akan mendapatkan hasil 0,507. Yang jika dipersenkan menjadi 50%. Nah, dari hasil perhitungan tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas yang dimiliki PTA hanya mampu membiayai 50% hutang dan kewajiban jangka pendeknya. Apakah ini berarti perusahaan tersebut tidak bagus? Belum tentu, masih banyak faktor lainnya untuk menentukan apakah sebuah perusahaan memiliki kinerja yang baik atau tidak. Untuk itu, perlu adanya analisa yang lebih mendalam. Namun, kita juga bisa membandingkan cash ratio perusahaan tersebut dengan cash ratio rata-rata industri. Apabila nilainya di atas nilai cash ratio rata-rata industri, maka perusahaan tersebut juga dapat dikatakan lebih baik daripada perusahaan lain dalam bidang yang sejenis. Demikian penjelasan mengenai cash ratio. Dengan berakhirnya penjelasan mengenai cash ratio, berakhir pula sesi analisis likuiditas rasio. Saksikan video EduFast lainnya ya, hanya di Investasiku for Better Tomorrow.